Setelah mendapatkan perintah dari Robert, Rico langsung berjalan menghampiri Alvarendra. "Bos, maaf bos, ucap Rico yang bingung harus mengajak tuannya pergi dengan cara apa. Alvarendra hanya menoleh dan menatap Rico. "Ada apa Rico?" tanya Kalista. Jawab Rico yang masih bingung dan hanya menggaruk kepalanya saja. Rico berpikir tidak mungkin jika dia harus memberitahu kepada tuannya kalau restoran ini adalah milik ayahnya Alina. Rico juga tidak mungkin memberitahu nyonyanya, karena pasti akan panjang lebar dia menjelaskannya. "Cepat katakan Rico, ada apa?" tanya Kalista lagi. "Begini bos dan nyonya. Lebih baik kita pergi dari sini dan mencari restoran lain," jawab Rico to the point karena tidak menemukan alasan yang tepat. Alvarendra dan Kalista mulai memperhatikan sikap Rico yang tiba-tiba aneh. "Apa kamu baik-baik saja Rico? Kenapa kamu meminta kami pergi dari sini?" tanya Kalista. Gini nyonya. Saya merasa ada yang aneh di restoran ini. Lebih baik kita cari restoran lain saja," jawab Rico. "Sepertinya di sini baik-baik saja Rico. Tidak ada yang aneh dan tidak ada yang harus ditakuti," jawab Kalista. "Tidak nyonya, maksudku," ucap Rico terpotong. Belum selesai Rico berbicara, sekelompok pria masuk ke dalam ruang VIP itu. Prok, prok, prok. Suara tepuk tangan dari salah satu pria tua yang saat ini sudah berada di dalam ruangan itu dengan 5 orang berbadan tinggi besar seperti pengawal di belakangnya. Rico dan Kalista langsung menoleh ke sumber suara tepukan tangan itu, kecuali Alvarendra yang masih asyik menyantap hidangannya. "Dia," ucap Rico yang tahu siapa pria tua itu. "Mimpi apa aku semalam dapat menemukanmu di restoranku sendiri Tuan Alvarendra Jayanegara, pewaris harta kekayaan keluarga Jayanegara yang super kaya itu, hahaha," ucap pria tua itu. "Jangan mendekat Tuan," ucap keras Rico mengangkat tangan kirinya. Pria tua itu mengangkat alisnya sambil tersenyum sinis dan berkata, "Anak ingusan," ucap pria tua itu, lalu memerintahkan 5 orang di belakang yang seperti pengawalnya untuk segera membereskan Rico. Rico yang mengetahui situasinya mulai tidak aman langsung memasang kuda-kuda untuk bertarung. 2 pengawal pria itu mulai berlari dan menyerang Rico dan langsung mengarahkan pukulannya, tapi Rico berhasil menghindar dan membalas serangannya dengan pukulan dan tendangan telak di perut 2 pengawal itu. Sehingga 2 pengawal itu langsung terjatuh tepat di samping Rico. Melihat 2 pengawalnya tadi kalah dari Rico, pria tua itu langsung memerintahkan ketiga pengawal di belakangnya untuk menyerang Rico. Buk. Suara perkelahian antara 5 pengawal pria itu dengan Rico terdengar cukup keras hingga terdengar oleh pengunjung restoran lainnya dan langsung menonton pertarungan 5 lawan 1 itu. Pengunjung restoran mulai berhamburan pergi keluar karena ketakutan, dan seluruh pelayan restoran mulai mengevakuasi pengunjung dan mengantar mereka keluar dari restoran itu atas perintah dari atasannya. Kembali lagi ke tempat Rico berada. Berhubung Rico kalah jumlah, salah satu pengawal pria tua itu menangkap Rico dan mengunci pergerakannya. Sedangkan pengawal yang lainnya mulai mendekati Rico dan mengarahkan pukulannya telak di wajah dan perut Rico. "Hentikan!" teriak Kalista spontan ketika melihat Rico dipukuli oleh 5 pengawal itu. Terlihat darah keluar dari hidung dan bibir Rico pada saat itu. "Jika kalian berani menyentuh Tuan Alvarendra, kupastikan kalian semua akan binasa," ucap Rico lirih mengancam 5 pengawal itu. "Hahaha, dasar anjing yang tidak tahu diri. Kamu itu hanya bocah ingusan kemarin sore," ucap pria itu setelah tertawa melihat wajah Rico babak belur. Pria tua itu mulai berjalan ke arah Alvarendra. "Aku dengar kamu sudah menikah ya, dan sepertinya wanita di depanmu ini adalah istrimu," ucap pria itu dari belakang Alvarendra. Tidak ada reaksi dari Alvarendra mengenai kejadian itu. Alvarendra masih terus menikmati hidangannya dengan sangat lahap. "Mau apa kamu? Jangan menyakiti suamiku," ucap Kalista yang ketakutan. "SST, aku tidak bicara dengan wanita kampungan," ucap pria tua itu. "Kamu sudah membunuh anakku tercinta, Alina. Lalu kamu menikah dengan wanita lain," ucap pria tua itu, yang ternyata adalah Ghanidhanesa, ayah dari Alina. "Aku sudah lama mencarimu dan ingin membinasakanmu.
Tapi, kamu sendiri yang datang ke tempatku. Aku sungguh senang hari ini. Ini adalah hari keberuntunganku. Ucap Gani sambil mengarahkan tongkatnya ke dagu Alvarendra. Hei pembunuh. Kamu mendengarku kan? Ucap Gani. Secara mengejutkan terlihat Alvarendra yang menangis sambil menundukkan kepalanya. Aku bukan pembunuh. Aku tidak membunuhnya. Ucap Alvarendra sambil menangis. Iya. Kalian keluarga Jayanegara selalu berkata itu padaku. Tapi tetap saja kamu yang membunuh anakku, dasar brengsek. Ucap Gani marah. Setelah kecelakaan itu, kamu hanya menjadi seorang pria yang bodoh. Tapi orang tuamu masih senang bisa melihatmu hidup dan saat ini kamu menikah. Tapi bagaimana denganku? Aku kehilangan Alina. Ucap Gani marah. Ganis Danesa tersenyum tipis setelah melihat tangisan Alvarendra semakin menjadi. Aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh. Ucap Alvarendra pelan dan langsung berteriak, aku bukan pembunuh. Sudah besar kok menangis seperti anak kecil. Tapi menangislah sepuasnya, karena hari ini adalah hari terakhirmu. Ucap Gani. Cukup. Jangan berkata pada suamiku seperti itu. Teriak Kalista. Gani Danesa memiringkan kepalanya dan terus memandangi Kalista dengan penuh arti. Sepertinya aku akan menghabisi istrimu terlebih dahulu. Ucap Gani. Alvarendra yang mendengar Kalista akan disakiti. Dia langsung berdiri dan mencekik leher Gani Danesa dengan kuat. Jangan ganggu istriku. Jangan ganggu istriku. Ucap Alvarendra kacau dan masih mencekik Gani Danesa. Melihat Ganis Danesa dicekik, dua pengawal di belakangnya mulai berlari menghampiri dan membantu melepaskan cekikan Alvarendra. Kurang ajar. Ucap Gani sambil memegangi lehernya setelah lepas dari cekikan Alvarendra. Alvarendra mulai tidak terkendali, dia mulai meronta-ronta dari cengkraman kedua pengawal Gani Danesa. Aku bukan pembunuh. Jangan ganggu istriku. Ucap Alvarendra sambil menangis histeris sekaligus berusaha melepaskan cengkraman kedua pengawal Gani Danesa. Habisi mereka semua. Buang mereka ke laut. Sudah tidak ada saksi mata di sini. Ucap Gani sambil menunjuk Alvarendra, Kalista, dan Riko menggunakan tongkatnya. Tidak. Lepaskan suamiku. Teriak Kalista, lalu berlari menghampiri suaminya. Lepaskan, lepaskan. Teriak Kalista, sambil berusaha melepaskan Alvarendra. Dan tiba-tiba secara tidak sengaja Alvarendra mendorong tubuh kecil Kalista dengan sangat keras. Brak, suara bantingan yang terdengar cukup keras dari tubuh Kalista. Kalista terlempar cukup jauh hingga menabrak sebuah meja di belakangnya, dan kepalanya terbentur siku meja itu. Nyonya. Ucap Riko lirih dengan wajah babak belur. Karena dorongan yang kuat tadi, membuat adanya celah sedikit untuk Alvarendra lepas dari cengkraman kedua pengawal Gani Danesa. Istriku. Ucap Alvarendra, lalu berlari menghampiri Kalista. Alvarendra mulai mengangkat kepala Kalista secara perlahan, lalu meletakkan di pangkuannya. Aku membunuh istriku. Ucap Alvarendra sambil menangis. Gani Danesa yang melihat kejadian ini tambah menjadi senang dan tertawa. Hahaha. Kamu sudah membunuh anakku Alina, dan sekarang kamu juga membunuh istrimu sendiri. Ucap Gani lalu kembali tertawa. Aku seorang pembunuh, aku membunuh istriku. Ucap Alvarendra sambil menangis. Iya betul. Kamu adalah seorang pembunuh, hahaha. Ucap Gani lalu tertawa senang. Belum selesai Gani tertawa. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu ruangan terbuka dan banyak langkah kaki yang masuk ke ruangan itu. Cukup Tuan Gani. Teriak Robert yang sudah ada di dalam ruangan itu bersama dengan banyak pengawal keluarga Alvarendra. Kamu. Ucap Gani yang kaget ketika dia menoleh ke arah sumber teriakan itu. Ini sudah keterlaluan Tuan. Lepaskan Tuan dan Nyonya kami beserta pengawalnya sekarang juga. Ucap Robert tegas. Lepaskan. Kamu pikir, siapa kamu berani memerintah seorang Gani Danesa? Jawab Gani. Saat ini saya mewakili keluarga Jayanegara. Jika saya perintahkan para pengawal untuk menyerang Anda, maka seluruh pengawal yang ada di belakang saya akan segera menyerang Anda Tuan. Ucap Robert tegas.
Gani Danesa langsung menoleh ke arah pengawal keluarga Jayanegara dan mulai menghitungnya dengan asal. Ada belasan, tidak, mungkin puluhan pengawal. Sial, aku kalah jumlah. Ucap Gani dalam hati. Tuan Gani. Saya tahu selama ini keluarga Danesa selalu mengusik kebahagiaan keluarga Jayanegara secara diam-diam. Tapi itu semua bukan berarti kami takut ataupun kami tidak tahu. Selama ini kami tidak membalas perlakuan keluarga Danesa karena selama ini keluarga Jayanegara masih merasa bersalah atas kematian Alina. Ucap Robert, dan membuat Gani Danesa kaget. Tapi, jika Tuan tidak melepaskan Tuan dan Nyonya kami beserta pengawalnya sekarang juga, akan saya jamin kalau keluarga Danesa akan binasa, atau setidaknya menjadi miskin seumur hidup. Ucap Robert. Wajah Gani yang tadinya senang gembira, sekarang menjadi pucat karena ucapan Robert barusan. Robert yang tahu kalau Gani Danesa takut, langsung memerintahkan para pengawal untuk menyelamatkan Alvarendra, Robert, dan Rico. Selamatkan Tuan, Nyonya, dan Rico sekarang. Jika mereka melawan, habisi saja. Perintah Robert kepada para pengawal. Dan bersambung.